Pemerintah terus melakukan antisipasi pemirsa terkait dampak dari perekonomian global ke dalam negeri, khususnya terkait dengan pasokan pangan, beras, dan sejumlah komoditas pangan lainnya. Di penghujung tahun 2022 ini, pemerintah terus melakukan antisipasi terkait dampak perekonomian global ke pasokan pangan nasional. Hal ini penting karena pasokan pangan global masih berpotensi terganggu karena perang antara Rusia dan Ukraina masih belum berhenti. Dalam sidang kabinet di Istana Negara, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kondisi perekonomian global sedang tidak baik-baik saja. Presiden meminta agar pasokan beras diperhatikan. Yang berkaitan dengan beras betul-betul hitungannya itu betul-betul hitungan lapangan. Jangan sampai perhitungan kita keliru sehingga kita tidak menyiapkan reserve, cadangan, dan pada suatu titik cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu. Presiden mengingatkan pentingnya menjaga pasokan pangan karena terkait adanya potensi krisis ekonomi dunia di tahun depan. Jika tidak diantisipasi, akan bisa lari ke masalah sosial politik. Terlebih, Indonesia tahun depan sudah mulai masuk ke tahun politik. Ya, pemirsa, beras bisa dikatakan memang masih menjadi komoditas pangan utama di Indonesia karena ketergantungannya orang Indonesia terhadap beras. Ada anggapan belum dikatakan makan jika belum makan nasi ya. Ya, beras memang menjadi komoditas pangan penting bagi Indonesia. Jika harga komoditas beras ini melambung saja, dampaknya akan bisa ya kemana-mana. Apalagi jika komoditas pangan lainnya juga ikut mengalami kenaikan, tentu akan berdampak pada laju inflasi di dalam negeri. Nah, di penghujung tahun ini, komoditas beras di sejumlah daerah ini mulai mengalami geliat-geliat kenaikan. Sementara kondisi perekonomian global juga membuat pasokan rantai pangan global ini masih terganggu. Karena itulah Presiden Joko Widodo berkali-kali mengingatkan pentingnya untuk menjaga pasokan pangan di dalam negeri. Ya, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran pangan. Hanya saja realisasi serapan anggarannya ini masih bisa digenjot dan sebagai bentuk antisipasi ketahanan pangan di saat ancaman krisis pangan dunia terjadi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran ketahanan pangan baru terrealisasi sebesar 40,7% per 30 September 2022. Dan Sri Mulyani tidak ingin rendahnya realisasi serapan belanja ini membuat Indonesia tidak siap dalam hal ketahanan pangan. Harapannya sisa anggaran bisa segera direalisasikan agar ketahanan pangan yang ingin dicapai benar-benar bisa terbangun. Seperti diketahui, krisis pangan akibat perang yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina. Krisis pangan ini memang dikhawatirkan akan memicu gerakan inflasi lantaran distribusi komoditas yang terhambat dan itu sudah terjadi di sejumlah negara termasuk juga Indonesia. Di tahun 2023 mendatang, pemerintah telah menetapkan anggaran pendapatan dan juga belanja negara yaitu sebesar 3.061 triliun rupiah. Dan belanja pendidikan dan kesehatan masih mempunyai alokasi yang memang paling besar ya untuk membangun SDM yang unggul dan juga produktif. Dan dari sekian banyak pos alokasi untuk pos ketahanan pangan yang mendapatkan alokasi paling kecil yaitu 104,2 triliun rupiah. Angka 104,2 triliun rupiah ini dinaikkan dari sebelumnya 90 triliun rupiah karena tantangan tahun depan berhubungan dengan krisis pangan dan juga energi. Beberapa besar anggaran ini bisa mengatasi ancaman krisis pangan. Dan pemirsa, apakah suplai pangan kita selama ini sudah aman dan apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri? Kita simak terlebih dahulu ulasannya berikut ini. Indonesia memang dikenal dengan negara yang kaya akan sumber pangan. Namun karena masih berantakan pengawasan persoalan pangan, tidak jarang membuat harga komoditas pangan melambung, stok habis, dan segala macamnya. Pekan kemarin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan cadangan pangan di Bulog dan BUMN Pangan sedang kritis.
cadangan bahan pangan yang dimiliki pemerintah saat ini hanya beras, gula pasir, daging kerbau, dan sedikit minyak goreng. Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan, ini memang saat ini Pak Tito, kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya, sedikit di minyak goreng. Kemudian ini adalah tugas Badan Pangan Nasional nanti tentunya bersama BUMN di bidang pangan, termasuk Bulog, ID Food, dan PTPN 3. Dalam prosesnya, kita juga sudah mempersiapkan dan sudah jadi Perpres 125/2022 tentang cadangan pangan pemerintah. Yang selama ini kita punya hanya beras, Bapak. Ya, sehingga paralel kita kerjakan. Dan satu lagi adalah dukungan dari Menteri Keuangan. Di sini sudah turun peraturan Menteri Keuangannya. Sehingga ini yang mengatur bagaimana cadangan pangan pemerintah yang akan dikerjakan oleh BUMN di bidang pangan, tentunya support dari Himbara. Ya, di sana akan diberikan dana murah, artinya dengan pinjaman dan discounted untuk bunga. Jumlah pasokan yang ada pun hanya sedikit. Jika dirinci lagi, beras yang dimiliki pemerintah hanya sebanyak 515.119 ton. Padahal kebutuhan beras untuk bulanan nasional mencapai 2,5 juta ton. Artinya, pemerintah hanya memiliki cadangan sebesar 21% dari kebutuhan nasional. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di tayangan yang baru saja kita saksikan, pasokan beras dan komoditas pangan milik Bulog dan BUMN pangan untuk beberapa jenis jumlahnya cukup sedikit, seperti yang telah dijelaskan oleh Badan Pangan Nasional. Pasokan pangan di gudang Bulog dan juga BUMN pangan saat ini menipis. Dan kita juga bisa menyaksikan ya dalam grafis berikut ini nih pemirsa. Ada suplai beras di gudang Bulog dan juga ID Food yang jumlahnya ini masih jauh dari kebutuhan per bulan. Begitu juga dengan komoditas seperti minyak goreng, daging sapi, dan juga kerbau, daging ayam. Komoditas pangan tadi pasokannya ini ada di gudang Bulog dan ID Food, namun jumlahnya juga belum bisa mencukupi kebutuhan nasional. Sementara untuk komoditas seperti kedelai dan juga jagung, stok di gudang Bulog dan juga ID Food benar kosong. Untuk cabai misalnya, bawang merah, bawang putih, dan juga telur, hanya stok di gudang Bulog saja yang ada. Sementara di gudang ID Food, statusnya ini tidak ada stok, pemirsa. Lalu dengan kritisnya pasokan pangan di gudang Bulog dan juga BUMN pangan ini, apakah ketahanan pangan di Indonesia bisa dikatakan terancam? Sejumlah pakar menyebutkan krisis pangan di sebuah negara bukan karena disebabkan cadangan pemerintah yang menipis, melainkan jumlah orang yang kelaparan, tidak bisa makan atau tidak yakin bisa makan atau tidak, pemirsa ya. Jadi lebih kepada kondisi dari masyarakatnya itu sendiri, bukan karena stok ada atau tidak, tetapi lebih kepada apakah masyarakat Indonesia ini dalam kondisi yang bisa memenuhi kebutuhan pangannya dengan baik, ataukah ada pertanyaan bahwa bisa memenuhi kebutuhan pangannya, bisa makan atau enggak nih. Nah, risiko krisis pangan terjadi jika harga-harga pangan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga banyak yang tidak mampu untuk melakukan pembelian. Dan menurut para pakar, cadangan pangan yang utama justru ada di masyarakat, yaitu di produsen, distributor, eceran, rumah tangga, dan juga lainnya. Meski pasokan pangan di gudang pemerintah ini menipis, Indonesia dinilai tidak sedang dalam fase krisis pangan. Kekhawatiran BPN akan stok pemerintah termasuk di BUMN dinilai bukan karena terjadi krisis pangan, melainkan karena dua hal. Yang pertama pemirsa, jika terdapat gangguan atau rawan pangan di beberapa daerah yang memang berisiko, pemerintah akan tidak leluasa mengatasinya. Yang kedua, terjadi kenaikan harga pangan tertentu yang memberatkan kelompok masyarakat atau mendorong terjadinya inflasi pangan. Bisa jadi pemerintah akan kesulitan melakukan intervensi karena stoknya yang menipis atau bahkan tidak ada. Nah, menipisnya cadangan pangan pemerintah dan juga BUMN lebih disebabkan juga pemirsa karena ada gangguan dalam rantai pasok global dan negara-negara membatasi ekspor sehingga ketersediaan pangan di pasar internasional menurun. Ditambah lagi adanya kenaikan harga energi dan juga kenaikan harga pupuk. Lalu pemirsa, apakah kenaikan harga pangan dan juga gangguan suplai pangan ini bisa memicu terjadinya lonjakan inflasi? Kita simak terlebih dahulu tayangannya berikut ini. Krisis pangan menjadi isu yang mengiringi di saat ancaman resesi global di depan mata.
Secara fundamental, ekonomi Indonesia masih dikatakan bagus. Namun, apakah stok pangan Indonesia cukup aman? Mengingat untuk beberapa komoditas tertentu seperti kedelai masih sepenuhnya menggantungkan dari impor. Bahkan stok untuk kedelai, jagung, bawang merah, dan bawang putih di gudang Bulog atau ID Food kosong. Ancaman krisis pangan ini tentu dikhawatirkan akan memicu terjadinya lonjakan inflasi di Indonesia. Badan Pusat Statistik menyebut krisis pangan dan energi yang terjadi di dunia internasional bisa memberikan tekanan terhadap inflasi domestik di sepanjang tahun 2022. Ya, kita juga harus mengakui bahwa sebagian komoditas kita itu masih diimpor. Jadi ini sangat tergantung dari perkembangan harga global. Kita menyebutnya sebagai imported inflation. Jadi inflasi yang disebabkan karena gangguan supply yang dimana produksinya tidak bisa kita siapkan di dalam negeri yang masih dilakukan impor. Dan ini sangat tergantung kepada perkembangan harga global. Selain persoalan terganggunya rantai pasok komoditas pangan yang dipicu kondisi global dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina, BPS juga menyebut untuk mengantisipasi faktor musiman yang menyebabkan penurunan suplai pada periode tertentu atau peningkatan permintaan pada periode tertentu. Berbagai sumber, Aida Syara. Ya pemirsa, inflasi menjadi salah satu isu yang sangat sensitif bagi semua negara saat ini. Karena laju inflasi yang tinggi, sejumlah bank sentral juga mulai menaikkan suku bunga acuannya termasuk Bank Indonesia. Jadi impact dari inflasi ini pemirsa kemana-mana gitu ya, multiplier effect. Lalu apa yang perlu diperhatikan di tahun 2023 mendatang? Nah, jika melihat perekonomian Indonesia saat ini, semua kalangan sepakat mengatakan bahwa perekonomian Indonesia fundamentalnya ini masih bagus. Namun karena ada gangguan rantai pasok global akibat perang antara Rusia dan juga Ukraina, membuat harga komoditas pangan dan juga energi ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Apalagi jelang Natal dan juga Tahun Baru, harga sejumlah komoditas pangan ini mulai merangkak naik. Nah, untuk beras hingga telur pun pelan-pelan juga mulai mengalami kenaikan di pasaran. Dan kenaikan inilah yang harus diantisipasi. Kementerian Dalam Negeri seringkali menggelar rakor pengendalian inflasi daerah dengan seluruh gubernur dan juga para pihak terkait seperti BPS dan juga Badan Pangan Nasional. Rapat koordinasi tersebut pemirsa adalah bertujuan agar pemerintah daerah diharapkan benar-benar bisa mengendalikan laju inflasi di daerahnya masing-masing. Karena dampak inflasi ini tidak hanya mempengaruhi ekonomi daerah, tapi juga akan berdampak tentunya secara nasional. Sejauh ini laju inflasi di sejumlah daerah berhasil dikendalikan dan koordinasi antara Bank Indonesia dan juga pemerintah juga dinilai berjalan efektif. Nah, dengan adanya keterlibatan semua pihak, maka laju inflasi diharapkan bisa lebih terjaga. Dan salah satu upaya untuk menjaga laju inflasi tentunya dipengaruhi oleh terkendalinya harga pangan dan juga pasokannya. Jadi pemirsa, agar inflasi ini tidak makin melambung yang justru akan mengerek nantinya suku bunga lagi dari Bank Indonesia, maka hal-hal yang bisa membawa impact inflasi mengalami peningkatan ini harus dijaga, yaitu pemirsa termasuk adalah harga pangan menjelang libur Nataru ini. Dan inilah upaya yang dilakukan pemerintah saat ini dan Presiden Jokowi sudah terus menggaungkan agar semua elemen mampu menjaga kondisi pangan agar tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, stabilitas itu yang sebenarnya diharapkan. Dan semoga ini bisa menjadi referensi sumber informasi bagi Anda pemirsa untuk menghadapi libur Natal dan juga Tahun Baru kali ini. Dan tentunya adalah memasuki tahun 2023.